Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwal fudhala, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam curahan nikmatnya untuk kita semua. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini, kita diberi nikmat berupa dimudahkan untuk bersama kita thalabul ilmi, bersama kita tafaqquh fiddin, bersama kita belajar pada sore hari ini untuk meningkatkan kafaah ilmiah kita, tentunya agar supaya kita bisa beramal sebagaimana apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu fadilahnya begitu besar. Baru dia berjalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, jalannya ke surga sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sepatutnya menjadi semangat untuk kita semua di dalam kita itu mengusahakan ataupun meluangkan waktu dan seterusnya agar supaya kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu, dimudahkan jalannya surga karena ilmu. Dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kelak kita di akhirat bertemu kembali dikumpulkan Allah di dalam surganya. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita bersama yang kita harapkan kelak di hari kiamat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'in nabiyya fina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat untuk kita. Allahumma amin. Dan selanjutnya benar sekali apa yang diucapkan oleh al-muqaddim akhina al-fadil Bapak Tarno, bahwasanya benar sekali tidak berguna apa yang kita peroleh, tidak bermanfaat ilmu yang kita cari manakala kita tidak mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jauhi sifat-sifat yang terkandung di dalamnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun itu dalam masalah menuntut ilmu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man talabal ilma", barang siapa menuntut ilmu, liyumariya bihil ulama, untuk menandingi para ulama ataupun membodohi orang yang belum tahu, au yasrifa wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya biar orang kagum kepadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu nar, naudzubillah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam panasnya api neraka. Wal iyadu billah. Nas'alullaha ta'ala lana wa lakum jami'an al-ikhlas fi talabil ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan juga untuk antum semuanya keikhlasan di dalam kita itu menuntut ilmu agama. Selanjutnya mari kita melanjutkan untuk menyingkat waktu, bahwasannya kita sekarang berada pada halaman yang ke-33, yaitu fasal yang kelima, kaitannya dengan salat tarawih. Betul Pak ya? Baik, falyaqra ahadukum, fadhal. Silakan dibaca salah satu dari antum. Al-faslul khamisu fit tarawih. Silakan. Enggak usah.
Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-fasl al-khamis fi tarawih. At-tarawih qiyamul laili jama'atan fi Ramadan. Wa waqtuha min ba'dil isya' ila tulu'il fajr. Wa qad rabbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyami Ramadan haitsu qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barakallahu fiik. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima, fit tarawih. Ya kan? Pembahasan seputar apa? Tarawih. Ya, disebut tarawih karena di situ ada rohah. Ada apa? Ada istirahatnya. Maka kalau tarawih enggak istirahat, itu berarti apa? Ya, kurang sesuai dengan apa? Contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap 2 rakaat, 4 rakaat, maka beliau istirahat sejenak ya untuk memulihkan apa yang penat dari diri kita dan seterusnya, untuk menyatukan kembali fokus kita untuk rakaat-rakaat selanjutnya. Karena para salafus saleh tujuan mereka itu adalah melakukan qiyamul lail, salat tarawih, termasuk diantaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita zaman sekarang ya. Kita melaksanakan salat tarawih kadang-kadang itu tujuan kita ya biar cepat selesai, terus pulang, ya kan? Naudzubillah. Beda sekali dengan para salafus saleh. Bahkan para salafus saleh di dalam melaksanakan salat tarawih nanti akan kita baca sampai rela menunggu siapa? Imam mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tarawih qiyamul lail jama'atan fi Ramadan. Tarawih itu adalah qiyamul lail, salat malam jama'atan secara apa? Berjamaah fi Ramadan, di dalam bulan suci apa? Ramadan. Nah, jadi di sini ya kan, yang namanya tarawih itu khusus di mana? Bulan Ramadan. Kalau di luar itu namanya qiyamul lail, begitu. Wa waqtuha min ba'dil isya ila tulu'il fajri, dan waktunya itu setelah isya. Ya, setelah apa? Setelah isya sampai terbit apa? Terbitnya fajar. Berarti gampangannya ya setelah sholat isya sampai apa, Pak? Menjelang sholat apa? Menjelang azan apa? Subuh. Gampangannya seperti itu untuk pendekatan orang awam. Misalnya kita ditanya kapan waktu sholat tarawih, ya kita jawab dengan pendekatan yang namanya tashil ya, untuk memudahkan orang awam ya apa? Setelah sholat isya sampai apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Azan apa? Subuh. Gampangannya seperti itu. Wa qad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan haitsu qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa qad raghaba an-nabi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk melaksanakan apa? Qiyamul lail yang namanya Ramadan, karena dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Haitsu qala, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyamul lail Ramadana pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah apa? Taqaddama, yang telah lalu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanan wa ihtisaban. Fahatani isyarah. Ini dua kata ini, dua kalimat ini isyarat kepada apa? Bahwasanya amal itu diterima, ya kan? Itu bila terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya para ulama menerangkan ada yang 2, ada yang 3. Yang 3 itu apa? 1 harus iman. Harus apa? Iman, karena kalau tidak beriman maka amal soleh apa saja tidak akan diterima darinya. Mamana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Tidaklah menghalangi dari diterimanya sedekah mereka itu kecuali gara-gara mereka itu adalah kufur terhadap apa? Allah dan Rasulnya. Jadi syarat yang pertama adalah iman. Wahtisaban, mengharapkan apa?
pahala dari Allah. Ini isyarat kepada syarat yang selanjutnya, yaitu apa? Ihtisab. Ihtisab itu apa, Pak? Mengharap pahala, berarti harus ikhlas kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang ketiga adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini man qama, barang siapa yang salat apa? Malam pada bulan suci Ramadan, tentunya mengikuti petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fadhal, istamir, lanjut. Wa fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama dhata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kasura an-nasu thumma istama'u min al-lailatil thalithati aw rabi'ati falam yakhruj ilaihim falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khasitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Baik, wa fi sahih al-Bukhari, ya. Di dalam sahih apa? Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ati falam yakhruju ilaihim. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama dzata lailatin. Jadi suatu malam itu qama qiyamul lail fil masjid, di mana? Di masjid. Fa shalla bi salatihi nas. Ya, orang-orang salat mengikuti salatnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla minal qabilati, lalu datang dari kabilah fakathuran nas, sehingga manusia jadi apa? Banyak yang bermakmum kepada beliau. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsah, kemudian malam yang ketiga atau yang keempat mereka semua berkumpul menunggu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruju ilaihim, akan tetapi beliau tidak keluar kepada mereka, padahal sudah dia apa ini? Ditunggu. Falamma asbaha, maka tatkala waktu subuh, tentunya Nabi keluar karena apa? Salat subuh, begitu kan? Qala, beliau bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sebenarnya aku melihat apa yang kalian perbuat. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, tidak ada yang menghalangi diriku untuk keluar kepada kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali aku takut nanti difardukan salat tersebut atas apa? Kalian. Ini menunjukkan apa? Syafaqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Welas asihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Umatnya, ya. Sebenarnya beliau ingin sekali mengerjakan apa? Salat tarawih ini sepanjang malam. Akan tetapi melihat nanti ditakutkan kalau dikerjakan terus akan menjadi fardu, Allah menurunkan wahyu nanti jadi fardu, maka beliau tidak keluar pada hari itu, ya, syafaqatan li ummatihi, karena welas asih beliau kepada umatnya. Wa dzalika fi Ramadan, dan qiyamul lail tersebut pada bulan apa? Ramadan. Menunjukkan bahwasanya para ikhwah sekalian, azani Allah iyyakum jami'an, bahwasanya salat tarawih ini adalah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan dengan apa, Pak? Berjamaah. Jadi al-aslu fi qiyamil lail munfarida. Asal dari salat malam itu apa? Munfarid. Tapi kalau aslu fi salati tarawih apa? Jamaah. Gitu ya. Jadi beda. Kalau Ramadan namanya tarawih. Tarawih ini pada asalnya apa? Jamaah. Karena Rasulullah apa? Laksanakannya berjamaah dan boleh. Ya kan? Walaupun qiyamul lail juga boleh dilaksanakan dengan apa? Berjamaah. Demikian pula salat tarawih ya boleh dilaksanakan apa? Berjamaah, seperti itu. Terus wa sunnatu an yaktasir ala 11 asrata raq'atan tusallimu min kulli raq'ataini
لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة متفق عليه. Baik. Wa sunnatu an yuktasara ala 11 rak'atan. Dan sunnahnya itu mencukupkan atau dicukupkan atas 11 apa? Rakaat saja. Yusallim min kulli rak'atain atau yusallam min kulli rak'ataini, ya. Salam pada setiap apa? 2 rakaat. Lianna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya bagaimanakah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan. Faqalat, beliau menjawab, Aisyah menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan muttafaqun alaih. Ya kan? Beliau tidak menambah di bulan Ramadan, tidak pula di bulan lainnya melebihi 11 berapa? Rakaat. Jadi Aisyah bersaksi bahwasanya apa? Salat Nabi itu tidak lebih dari berapa? 11 rakaat muttafaqun alaih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya itu mencukupkan diri dengan berapa? 11 rakaat. Walaupun nanti akan diterangkan lebih dari itu juga apa? Boleh, nanti akan diterangkan. Silakan. Lanjut. Wa fi al-Muwatta an Muhammad bin Yusuf wa huwa thiqatun sabtun an Sa'ib ibn Yazid wa huwa sahabiyun anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu amara Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dariyah an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Baik. Wa fil Muwatta lil Imam Malik, ya, Muwatta'nya Imam Malik. An Muhammad ibn Yusuf wa huwa thiqatun thabat wa anis Sa'ib ibn Yazid wa huwa sahabi. Dari siapa? Muhammad bin Yusuf, thiqah sahabat, ya, dia thiqah terpercaya dan sahabat kuat hafalannya. Anis Sa'ib ibn Yazid, dari sahabat yang mulia Sa'ib bin Yazid wa huwa sahabi, dia itu adalah seorang sahabat. Anna Umar Ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu amara Ubay bin Ka'b, memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, wa Tamiman ad-Dari, dan juga kepada Tamim ad-Dari, an yakuma linnas, untuk mengimami manusia bi 11 rak'atan, 11 rakaat. Dari sini juga kita ambil faedah, ya, selain bahwasanya mencukupkan diri dengan berapa tadi? 11 rakaat, kita ambil faedah juga bahwasanya apa? Boleh takmir itu apa, Pak? Takmir ngapain? Nunjuk apa? Imam. Gitu ya. Ini Umar bin Khattab kan ibaratnya pemimpinnya kan? Nunjuk siapa? Imam, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Padahal kan sunnahnya itu adalah, ataupun yang pada asalnya yang memimpin dia yang jadi apa? Imam dalam urusan di luar sholat, dan juga imam ketika sholat. Nah, ini diperbolehkan dia nunjuk, ya, ini kamu aja yang imam Ramadan, karena memang misalnya kamu lebih bagus bacaannya ataupun suaramu lebih lebih bagus, sehingga nanti kita lebih bisa menghayati dan seterusnya, ya kan, seperti itu. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena kita diperbolehkan ataupun disyariatkan, ya, bukan diperbolehkan, disyariatkan untuk mengambil sunnahnya siapa? Khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ya, peganglah, wajib pada kalian untuk berpegang pada sunnahku, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga khulafa'ur rasyidina al-mahdiyyin min ba'di, setelahku. Itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terus wa in zada ala 11 rak'atan fala haraja li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an qiyamil laili fa qala masna fa idza
khasiya ahadukumus subha shalla ra'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla akhrajahu fi sahihaini lakinnal muhafazata 'ala al-'adad alladhi ja'at bihi sunnatu ta'anni wat tatawil alladhi la yashukku 'ala an-nasi afdalu wa akmalu. Thayyib. Wa in zada ala 11 rak'atan fala haraj. Dan bila dia si imam ya menambah ya lebih dari berapa? 11 rakaat fala haraj, maka tidak mengapa. Seperti ada yang sholat tarawih dan witir 23 berapa? Rakaat ataupun 21 berapa? Rakaat tarawih dan witirnya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an qiyamil lail. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa? Qiyamul lail, salat malam. Berarti tarawih juga masuk di dalamnya karena tarawih termasuk apa? Salat malam. Jadi Nabi pernah ditanya tentang salat malam. Ya kan? Salat tarawih masuk di dalamnya. Keumuman dari apa? Qiyamul lail. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mathna, salat malam itu dua, terserah, dua, berarti 8 ya, 2, 20, ya kan, nah, dan seterusnya. Fa idza khasya ahadukumus subha, maka apabila salah seorang dari kalian itu takut datang waktu subuh, shalla rak'atan wahidatan, maka hendaknya dia sholat 1 rakaat saja, tutiru lahu ma taqaddama, ya kan, mewitirkan baginya apa yang telah dia lakukan dari sholat. Jadi mengganjilkan ya untuknya apa yang telah ia laksanakan dari sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari keumuman hadis ini diperbolehkan seseorang itu apa? Menambah apa Pak? Lebih dari berapa? 11 rakaat sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita bahkan di Masjidil Haram juga seperti itu ya, lebih dari berapa? 11 rakaat boleh. Akhrajahu fis sahihaini, dikeluarkan oleh Syaikhaini pada sahihaini. Beliau menambahkan tanbihnya, menambahkan apa? Catatan beliau, lakinnal muhafadzata 'alal 'adadil ladzi ja'at bihi sunnah ma'at ta'anni wat tatwil alladzi la yashukku 'alan nasi afdalu wa akmal. Sekalipun boleh apa tadi? Boleh apa Pak? Menambah lebih dari berapa? 11. Akan tetapi menjaga bilangan yang telah datang dengannya sunnah berapa tadi Pak? 11 bersama witirnya kan 11. Ma'at ta'anni, bersama dengan ta'anni apa Pak? Pelan ya, apa namanya itu tidak cepat gitu ya. Wa tatwil, memanjangkan, yang tidak memberatkan manusia. Jadi ta'aninya sama tatwilnya, ta'ani itu pelan, tatwil itu memanjangkan. Jadi bacanya apa Pak? Bacanya dengan tartil, pelan ya, ataupun ya pokoknya sesuai dengan apa? Tajwid yang benar. Kemudian sholatnya diapain? Dipanjangkan. Ya kan? Begitu ya. Alladzi la yashukun nas, yang tidak memberatkan apa? Manusia, afdal wa akmal. Apa Pak? Lebih afdal, lebih sempurna. Jadi bilangannya sesuai sunnah. Berapa tadi Pak? Dilaksanakan dengan ta'ani. Ta'ani itu apa Pak? Tidak tergesa-gesa ya, pelan. Wa tatwil itu apa Pak? Dipanjangkan. Yang keempat, tidak memberatkan apa? Manusia. Nah, itu lebih apa Pak? Afdal wa akmal, lebih utama dan lebih apa? Sempurna. Utama dalam segi apa? Karena ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian akmal, sempurna karena apa? Karena ini sesuai dengan apa, Pak? Dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menambah lebih dari berapa? 11 rakaat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadi" apa, Pak? Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan gitu.
Mungkin muncul pertanyaan ya, loh, lah kok sunnahnya apa, maksudnya yang dilakukan Rasulullah persaksian Aisyah itu 11 rakaat, kenapa kok dibolehkan apa? Lebih, gitu kan? Nah, karena diterangkan di dalam usul fikih apa Pak? Al aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufidu al wujub. Ya, pada asalnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkonsekuensi apa Pak? Wajib. Kewajiban. Beda kalau kaul, perintah beliau itu konsekuensinya apa Pak? Wajib. Itu ya. Misalnya apa Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, amr kan, perintah itu amr. Amr itu konsekuensinya dalam usul fikih apa Pak? Wajib. Tapi kalau perbuatan beliau pada asalnya tidak apa Pak? Wajib, sampai datang keterangan ternyata yang dilakukan beliau itu hukumnya apa? Wajib, gitu ya. Baik, dan tidak ada keterangan 11 rakaat itu belum menyampaikan 11 ini wajib, tidak ada, gitu kan? Berarti pada asalnya menambah juga boleh, dan ini para salafus as-saleh banyak sekali yang mengerjakannya, menambah lebih dari berapa? 11 rakaat. Termasuk sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, terus Wa amma ma yaf'alu ba'dun nasi min al-isra'il mufriti fa innahu khilaful masyru'i fa in adda ila al-ikhlali biwajibin aw ruknin kana mubtilan lis-salati. baik. Wa amma ma yaf'alu ba'dun nasi min al-isra' al-mufrid fa innahu khilaful masyru'. Dan adapun apa yang dilakukan sebagian manusia, ya, sebagian manusia minal isra, berupa apa Pak? Cepat, ya kan? Al-mufrid, melalaikan apa nanti dijelaskan. Fa innahu khilaful masyru', yang seperti itu menyelisihi yang disyariatkan. Fa in ada ilal ikhlal biwajibin, jika ya mufridnya tadi itu, ifrodnya tadi itu apa Pak? Dan isra'nya tadi itu ada, ya kan, menyebabkan ilal ikhlal, kepada cacat biwajibin, terhadap kewajiban, au ruknin, atau sebuah rukun, kana mubtilan lis shalah, maka yang seperti itu membatalkan apa Pak? Membatalkan apa? Salat. Jadi kalau tergesa-gesanya dia dan ifratnya dia tadi, ya kan, itu sampai kehilangan wajib atau bahkan kehilangan rukun sholat, maka sholatnya apa Pak? Batal, ya kan, seperti itu. Karena di antara rukun sholat itu apa Pak? Tumak ninah. Di antara rukun sholat apa Pak? Tumak ninah. Kita tahu rukun sholat kan menurut madhab Hambali ada 14. Salah satunya yang termasuk yang terpenting adalah apa Pak? Tumak ninah, ya. Patokan tumak ninah itu apa? Yaitu diterangkan berkali-kali oleh para ulama, ketika seseorang itu sudah meletakkan anggota badan di posisi gerakan sholat, misalnya rukuk, ya sudah Bapak, sudah sempurna rukuknya, ya. Terus minimal bisa baca apa? Wajibnya sekali, subhana rabbiyal azim, sekali. Jadi semeleh bahasa kita, ya, semeleh, lalu apa Pak? Subhana rabbiyal azim. Lah kalau bergeblek-geblek begitu, ya, nah, itu ya wallahu a'lam bishawab, bisa menyebabkan sholatnya itu menjadi apa Pak? Batal. Kan kita ya menyesal, kita kan juga akan kecewa, ya. Kita itu misalnya sudah melaksanakan rakaat yang banyak, tapi ternyata apa Pak? Tidak mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara kurang satu rukun, yaitu apa? Misalnya tumak ninah, naudzubillah tsumma naudzubillah, ya kan, seperti itu. Terus wa katsirun minal a'immati la yata'anna fi sholati tarawih wa hadha khata'un minhum fa innal imama la yusalli li nafsihi faqat wa inna ma yusalli li nafsihi wa li ghairihi wa huwa al-waliyyi yajibu alaihi fi'lul aslahi wa qad dzakara ahlul ilmi annahu yukrahu lil imami an yusri'a sur'atan tamna'ul ma'mumina fa'ala ma yajibu fi'la ma yajibu. Tayyib. Wa katsirun minal a'immati la yata'anna fi sholatit tarawih. Dan kebanyakan para imam itu tidak memperhatikan, tidak melambatkan di dalam sholat tarawih.
Wa hadza khata'un minhum, dan ini kesalahan dari para imam tersebut. Kenapa? Fa innal imam la yusalli li nafsihi faqat. Karena imam itu tidak sholat untuk dirinya saja. Ya. Misalnya Allahu Akbar, benar dia sudah apa? Berhasil melakukan apa? Tumakninah misalnya ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kan makmumnya apa, Pak? Ada yang mohon maaf, ada yang sudah sepuh, jadi dia rukuknya agak apa, Pak? Pelan misalnya ya. Sehingga dia di sini sudah bangkit Allahu Akbar gitu kan. Nah, dia itu sholat tidak untuk dirinya sendiri. Wa innama yusalli li nafsihi wa li ghairihi. Maka hendaknya dan bahwasanya dia itu sholat untuk dirinya dan juga untuk selainnya. Maka hendaknya memperhatikan. Jadi dia tidak apa-apa, walaupun dia sudah berhasil apa-apa melakukan tumakninah, karena batas tumakninah sudah kita terangkan tadi, tapi tetap saja kalau bisa dia apa-apa mengirai, nah ini makmum ini sudah apa belum, nah gitu kan ya, gitu, bukan PH kuis gitu, enggak, ya, gitu kan, karena tidak sholat untuk apa? Dirinya sendiri kan gitu kan. Kadang pernah kan Pak ya? Pernah Pak. Oh belum, wis rampung urung to mau jawabannya. Al-Fatihah kan ya sudah, ruku kadang-kadang gitu kan. Nah, gitu. Maka sebagian para ahli ilmu menasihatkan ya, kapan sholat seseorang itu dikatakan ya sudah mendekati benar, salah satu indikatornya. Kalau apa Pak? Sirnya, bacaan sirnya itu apa Pak? Sama ketika apa? Jahar. Maksudnya apa? Kita kalau jahar itu kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi nanti kalau sir alhamdulillah. Itu sama-sama membaca loh ya kan ya. Kalau baca itu kan kalau kita melakukan ya zayyinu qiraatakum bil qur'ani ya kan, hiasilah qiraahmu ya. Pasir juga Bapak, kalau bisa juga apa? Kalau bisa juga apa? Sama. Lebih ya kan? cepat biasanya. Nah, itu makanya. Ya, gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu, nah sama ini tarawih juga sama. Salat bukan untuk apa? Dirinya sendiri. Fahuwa kal waliyyi, dia itu seperti wali. Yajibu alaihi fi'lul aslah, wajib baginya itu untuk mengerjakan yang paling maslahat. Wa qad dzakara ahlul ilmi, dan sungguh para ahli ilmu itu telah menyebutkan annahu yukrah, dimakruhkan lil imam, bagi seorang imam, an yusri'a sur'atan. Apa itu? Cepat di dalam apa? Salat. Yang cepat tadi itu tamna'ul ma'mumin fi'la ma yajib. Lah ini kan. Yang cepatnya si imam tadi menghalangi para makmum mengerjakan apa yang wajib baginya. Tadi kan belum selesai, ya sudah Bapak ganti apa? Gerakan. Padahal kita kan di apa namanya? Diperintahkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa Pak? Innama ju'ilal imam liyuk tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Begitu, ya. Jadi imam pun juga harus memperhatikan kondisi dari apa? Makmum. Begitu. Makmum juga sama, ya, harus kalau imamnya itu lambat itu berarti imamnya perhatian dengan apa Pak? Kita, bukan berarti imamnya kok suwemen nih. Gitu ya kan? Gitu. Kita harus bersyukur dapat imam yang seperti itu, rukuknya kok agak lama ya kan? Sujudnya juga apa? Agak lama. Nah, itu ya. Kita harus bersyukur mendapatkan imam yang seperti itu sehingga kita bisa melaksanakan apa yang wajib bagi kita. Seperti itu. Terus وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة أداء التراويح وأن لا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإنما بعد على فراشه ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. Baik. Wa yanbaghi lin-nasi an yahrisu ala iqamati hadzal tarawih. Dan selayaknya bagi manusia untuk bersemangat ala iqamati hadzal tarawih, untuk menegakkan salat tarawih ini. Wa an la yudayyi'uha,
dan tidak menyia-nyiakannya. Apa salah satu menyia-nyiakannya? Bentuknya apa? Bidzihabi min masjidin ila masjid, dengan dia itu pergi dari satu masjid ke masjid yang lain, ya kan ya? Maksudnya apa? Apakah ganti masjid itu dilarang? Ya, ganti misalnya di sini hari Selasa, hari Senin di mana Pak? Di masjid satunya, terus di mana Solo, kemudian di mana Sukoharjo, Masjid Agung, terus mana Pak? Masjid Ibnu Utsaimin misalnya, ganti-ganti. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Ini selanjutnya. Fa inna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Wa innama ba'du ala firasyi. Maksudnya apa? Karena apa? Sesungguhnya orang yang dia sholat bersama imam sampai apa yansarif. Jadi ada sebagian orang itu apa Pak? Wah, imamnya suwe iki. Dapat berapa Pak? 4 rakaat. Lalu apa Pak? Pindah. Baru dapat berapa? Baru dapat isyaknya toh, lalu Bapak pindah. Itu loh maksudnya seperti itu, ya kan? Gitu. Karena ditafsirkan dengan perkataan beliau selanjutnya, maka sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai si imam itu yang sorib selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam. Suntuk wa innama ba'du, walaupun dia itu tidur setelah sholat tersebut ala firasyihi, di atas kasurnya. Selesai sholat tarawih, ya, dia pulang tidur, tapi pahalanya dia dihitung sholat apa? Semalam suntuk. Syaratnya apa? Sampai selesai bersama siapa? Imam. Karena makna insiraful imam itu apa? Makna insiraful imam, berpaling imam itu maknanya dua Pak. Maknanya dua. Satu apa Pak? Selesai, ya kan? Dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi ketika salam itu apa Pak? Itu makna dari hatayan sorif. Yang kedua imamnya apa Pak? Jengkar dari mananya? Dari tempatnya. Karena memang pada asalnya insiraf itu adalah yaitu pergi kan? Ya kan? Insorofa. Jadi pergi dari tempat. Gitu ya. Oleh karena itu ya, kalau bisa kita itu apa Pak? Ketika imam salam, kita tunggu beliau sampai apa Pak? Jengkar dari tempatnya. Minimalnya sampai beliau apa Pak? Salam terus noleh. Salam terus apa Pak? Noleh. Kan sunahnya imam itu apa Pak? Salam terus apa Pak? Noleh kemana? Jamaahnya, ke makmumnya. Nah, ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Insyaallah nanti akan saya bacakan pada syarah dari Syekh Shalih Al Utsaimin insyaallah. Kemudian beliau menutup bab tentang tarawih ini, wala ba'sa bihudurin nisa, dan tidak mengapa hadirnya para wanita salat tarawih, salat tarawih. Idza uminatil fitnah, jika aman dari apa Pak? Fitnah, bisyarti, dengan syarat an yakhrujna muhtasyimat, dia keluar itu dalam keadaan sopan, ghaira mutabarrijat, tidak dalam keadaan berhias, bizinatin, dengan perhiasan-perhiasan, wala mutatayyibat, dan tidak pula menggunakan apa Pak? Minyak wangi. Ya, nah itu. Jadi ini bagi saudari-saudariku ya, boleh pergi ke masjid asalkan mengamankan diri dari apa Pak? Fitnah, dengan perginya itu sopan, tidak apa Pak? Tidak ngawi-awi ya kan ya. Tidak konvoy dengan laki terutama ya kan ya. Itu kemudian tidak apa lagi Pak itu Pak? Tidak pakai perhiasan ya kan? Tidak mencolok ya kan? Tidak menggunakan minyak wangi. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah wa idza kharajat istasrafa asyaitan. Wanita itu adalah aurat, ketika dia keluar maka setan akan istasrafaha, apa Pak? Menghiasi dia, ya kan, seperti itu. Yang biasanya di rumah itu sama suami biasa-biasa saja ya. Begitu keluar dipandang orang lain jadi apa? Luar biasa. Salah satu faktornya karena istasrafaha asyaitan, gitu ya kan? Itu dihiasi-hiasi oleh syaitan seperti itu. Maka boleh dengan SK yang berlaku, syarat dan ketentuan, ya kan, seperti itu. Maka sekarang kita masuk penjelasan dari Syekh Shalih Al Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Silakan. Qala syarih waffaqallahu
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا من أحكام صلاة التراويح والمراد بصلاة التراويح قيام الليل جماعة في رمضان. Baik, qala syarihu waffaqahullahu taala, berkata pensyarah itu Syekh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullah, dzakara al-musannifu rahimahullah taala fi hadzal fasli tarfan min ahkami salati tarawih. Pengarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan rahimahullahu taala telah menyebutkan pada pasal ini, pasal yang keberapa tadi Pak? Kelima. Tarfan min ahkami salat, yaitu sebagian dari hukum-hukum salat apa? Tarawih. Wal murad bi salati tarawih, dan yang dimaksud dengan salat tarawih adalah Bapak qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, salat malam jamaatan, dengan berjamaah di Ramadan. Di mana Pak? Di bulan Ramadan. Terus ففضيلة صلاة التراويح ثابتة بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام صلى الله عليه وسلم في رمضان أياما ثم ترك ذلك خشية an yufrada 'alan nas. Baik. Wa fadilatu salati tarawih thabitatun bi fi'lihi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan salat tarawih itu telah tetap dengan perbuatan beliau. Jadi tidaklah beliau mengerjakan sebuah perbuatan ibadah melainkan itu pasti ada keutamaannya. Wa qaulihi, dan juga dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa ya di antara sabda beliau nanti akan kita baca. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam sahih, dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, tadi sudah kita baca ya, riwayat Bukhari wa Muslim. Apa sabda beliau? Man qama ramadhana, barang siapa salat malam Ramadan, ya kan? Salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada umat Islam, kepada kita semua. Kenapa beliau mengatakan di sini kan? Ghufira Bapak, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya kan? Allah tidak mengatakan diampuni 1 tahun yang telah lalu, diampuni berapa Pak? 2 tahun, tidak peduli berapa umurnya siapa? Si hamba tadi yang melaksanakan sholat apa? Tarawih ini, entah 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Dan siapa di antara kita yang tidak punya apa Pak? Dosa, ya kan? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia melaksanakan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa Bapak kecil. Karena kalau al-kabair itu adalah apa? Tahta masyiatillah, wala budda min taubatillah, dan bila dia ingin dihapus gitu kan, selain tahta masyiatillah, dia harus apa Pak? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, seperti itu. Jadi kalau dosa besar itu di bawah kehendaknya Allah. Insya'a ghafarlahu wa insya'a adzibah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki dia akan apa? Diberikan sesuai apa yang dia perbuat, dosa besar tersebut, ya kan? Jadi kalau ingin dihapus, ya harus apa Pak? Bertobat, karena kalau kita menunggu nanti Allah ngampuni apa tidak kan kita nggak tahu. Ya seperti itu. Adapun kalau dosa yang kecil, dengan mengamalkan amalan diantaranya Bapak qiyamul lail pada bulan suci Ramadan, dosanya akan apa Pak? Diampuni, Masya Allah. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang terkena jeratnya setan. Kadang-kadang tiba-tiba gur apa? Ternyata hanya dosa apa toh? Dosa kecil toh? Akhirnya dosa apa? Besar juga. Naudzubillah.
Ya kan? Syekh Utsaimin pernah mengatakan yang maknanya ala tara ilal jibal fa innaha tatarakabu minar ramal. Kamu enggak lihat gunung besar itu? Itu terdiri dari apa, Pak? Pasir-pasir kerikil-kerikil ke kecil jadi gunung yang besar itu, ya kan? Buktinya apa? Dikeruk terus, Pak ya. Gunung Merapi kan? Dikeruk isinya apa? Pasir kan ya, batu, pasir kecil-kecil, tapi jadi besar seperti itu. Masya Allah, ya kan? Dan ini menunjukkan welas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi sudah kita katakan berapa rakaat tadi, Pak? 11 rakaat. Kira-kira dosa kecil kita berapa, Pak? 11 juga? Banyak. Nah, ya kan? Masya Allah. Nah, ini menunjukkan welas asihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Pada kita semuanya. Ya, maka kita hendaknya semangat di dalam melaksanakan sholat apa, Pak? Tarawih ini. Terus wa qama sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ayyaman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam pada bulan suci Ramadan ayyaman, beberapa hari. Tsumma taraka dzalik, lalu beliau meninggalkannya. Ya. Kenapa itu? Khasyata, beliau takut an yufrada 'alan nas, difardukan kepada manusia. Nah, ini menunjukkan Bapak welas asihnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Umatnya. Beliau tidak mau menambahi apa yang telah Allah fardukan, yaitu sholat apa, Pak? 5 waktu. Sehingga karena beliau takut nanti kalau dilaksanakan konsisten terus menerus nanti jadi fardu, beliau tinggalkan. Nah, ini juga menunjukkan, Pak, menunjukkan kita itu diperbolehkan apa, Pak? Meninggalkan sebagian yang apa, Pak? Yang sunnah dalam rangka untuk apa, Pak? Menggapai maslahat yang lebih apa? Yang lebih besar, gitu ya. Jadi diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang apa, Pak? Sunnah dalam rangka menggapai apa, Pak? Maslahat yang lebih apa? Besar, seperti itu. Bukan berarti berarti aku tak rasa sholat rawatib, bukan begitu. Alasan kita apa dulu kan gitu kan ya. Misalnya alasan kita karena apa? Ditimbali sama siapa, Pak? Ibu. Nah, itu boleh. Kalau alasan kita ya nyantai lah, nah gitu ya. Enggak boleh kayak gitu ya kan? Atau kurang utama kalau seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan yang sunnah dalam rangka apa, Pak? Mendapatkan maslahat yang lebih apa? Besar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengurungkan niatnya untuk apa, Pak? Merenovasi apa? Ka'bah, mau dikembalikan kepada apa, Pak? Bangunannya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan wahai Aisyah, ya wahai Aisyah, lau anna qaumuki, ya seandainya karena tidak qaumaki hudatsa'u ahdin bi kufr, kalau seandainya tidak karena kaummu ini apa? Baru saja lepas dari apa? Kekufuran. Apa? Lahadamtul Ka'bata, sungguh aku akan merobohkan Ka'bah, wala banaituha, dan aku akan bangun Ka'bah itu ala qawaid Ibrahim, di atas pondasinya siapa? Nabi Ibrahim. Apa itu, Pak? Hijr Ismail diapain, Pak? Dimasukkan, ya kan? Pintunya juga dijadikan berapa, Pak? 2, gitu kan. Karena baru saja kaumnya itu lepas dari kekufuran, meninggalkan yang afdal itu tadi, ya kan? Yang utama beliau tinggalkan karena mendapatkan maslahat yang lebih besar. Takutnya apa, Pak? Kalau nekat nanti apa lu? Muhammad itu baru saja apa? Begitu kok sudah apa? Semena-mena Ka'bah rumahnya Allah kok dia apa? Dihancurkan, terus direnovasi lagi. Ini dia nggak terima dengan apa yang kita bangun dulu. Kan ini yang bangun siapa ini? Orang Quraisy ya. Karena pada tahun 35, umurnya Nabi 35 terjadi apa, Pak? Banjir. Sehingga apa, Pak? Ka'bah apa? Terjadi kerusakan. Karena sebelumnya juga terjadi kebakaran. Sehingga orang Quraisy apa, Pak? Merenovasinya, ya. Dan mereka menyatakan kita akan merenovasi Ka'bah ini dan kita tidak menyertakan harta yang apa, Pak? Harta yang haram. Sehingga ketika renovasi uangnya apa, Pak? Hartanya apa? Biayanya jadi apa, Pak? Kurang. Anggarannya jadi apa, Pak? Kurang. Kalau kita anggaran kurang mangkrak biasanya ya. Kalau orang zaman dulu ya piye carane dicakke. Sehingga apa, Pak? Hijr Ismail tidak apa, Pak? Tidak masuk. Maksudnya itu tidak ikut ditinggikan karena memang biayanya sudah apa, Pak? Sudah habis begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu harta haram itu tidak boleh untuk apa, Pak? Untuk sebuah
ketaatan. Lah kalau sekarang itu ya mohon maaf kadang-kadang itu ya biar enggak ketok atau biar ya mungkin ya biar dapat ampunannya Allah ya. Korupsi 10 juta ya 10%-nya diapain, Pak? Sedekahkan ke masjid ya kan. Harapannya biar apa, Pak? Dosanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa, Pak? Wa atbi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan apa, Pak? Perbuatan baikmu akan yang perbuatan baik tadi akan menghapus apa? Perbuatan jelekmu, ya. Korupsinya akan diampuni oleh siapa? Allah. Naudzubillah. Ya, dia tidak membaca hadis yang lain, hanya sepotong saja. Nabi SAW pernah bersabda apa, Pak? La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat kalau tidak bersuci, sebagaimana juga Allah tidak menerima sedekah dari gulul, dari apa, Pak? Curian, dari korupsi, dari maling dan seterusnya. Tidak diterima. Yang namanya tidak diterima ya berarti tidak sah. Orang Quraisy tahu harta haram tidak boleh apa, Pak? Digunakan untuk kebaikan, sehingga mereka itu orang-orang kaya loh, orang Quraisy itu ya. Tapi karena ya mohon maaf itu karena kezaliman di mana-mana, ngambil haknya orang, mahar pelacuran, kemudian riba nasi'ah, ya kan, nggak bisa membayar hutang, kemudian minta tempo, maka apa, Pak? Bunganya apa? Tambah lagi dan seterusnya. Tidak dimasukkan harta yang seperti itu, sehingga apa? Kurang nafkah untuk membangun Ka'bah. Jadi menunjukkan apa, Pak? Bolehnya meninggalkan sesuatu yang utama selama itu belum sebuah kewajiban untuk menggapai sesuatu yang lebih maslahat. Terus wa sunnatu fi dzalika an yusalliya ihda asrata rak'atan li hadisi Aisyah allati awradahu al-musannif wa kadzalika fa'ala Umar lamma jama'a an-nasa fa inna Ubayyan wa Tamiman lamma qama bin nasi qama bi ihda asrata rak'atan. Baik. Wa sunnatu fi dzalika an yusalliya ihda asrata rak'atan li hadithi Aisyah. Dan sunnah di dalam hal itu ia salat 11 rakaat. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, alladzi awradahu al-musannifu, yang dibawakan oleh musannif. Wa kadzalika fa'ala Umaru, dan demikian pula dilaksanakan oleh Umar. Lamma jama'an nas, ketika beliau mengumpulkan manusia. Fa inna Ubayyan wa Tamiman, sungguhnya Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari, lamma qama bin nas, ketika mengimami manusia, qama bi ihda asrata rak'atan. Beliau itu sholat 11 rakaat. Dari sini juga dibolehkan ya, sholat tarawih imamnya lebih dari berapa, Pak? Lebih dari berapa? 1 ya. Ini nyeleneh apalagi nih kok imamnya berapa? 4 misalnya gitu kan ya. Ya, gitu. Ini ternyata ada salafnya, itu siapa, Pak? Umar bin Khattab, imamnya lebih dari 1. Terus Wa ziyadatu ala dzalik jaizatun. Wa qad sabata hada 'an salaf rahimahullah ta'ala. Faqad kanu yuwassi'una fi hada. Wa minhum man yusalli 23 rak'atan. Wa minhum man yusalli 39 rak'atan. Wa baina dzalik iddatun. Tayyib. Wa ziyadatu ala dzalika jaizatun, dan menambah atas hal itu boleh. Menambah dari 11 apa, Pak? Boleh. Wa qad thabata hadza 'anis salafi rahimahullahu taala, dan hal ini telah sabit dari para salafus saleh rahimahumullahu taala. Faqad kanu yuwassi'una fi hadza, mereka itu berlapang diri, meluaskan di dalam hal ini, jadi meluaskan permasalahan ini. Wa minhum man yusalli 23 rak'atan, di antara mereka ada yang salat 23 rakaat. Wa minhum man yusalli 39 rak'atan, di antara mereka ada yang salat 29 rakaat. Wa baina dzalika a'dadun iddatun,
Dan di antara hal itu terdapat bilangan-bilangan yang banyak, ya kan? Jadi hal ini luas. Ada yang lebih dari apa Pak? 11 rakaat, bukan berarti langsung kita vonis mereka itu apa Pak? Berbuat sesuatu yang apa? Di luar syariat, tidak. Ini ada salafnya, begitu, ya kan? Dan ini boleh. Mana yang menunjukkan hal itu boleh? Padahal baginda Nabi Muhammad SAW persaksian Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lanjut. Wadalu 'alal ibahati qalahu sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Wa hada itlaqu tadullu 'ala anna lil insani an yusalli masna masna ma syaa. Summa yutiru biwahidatin. Baik. Wal afdalul al-muhafadatu 'ala sunnati, lakinna al-muhafadata 'ala sunnati kaman wa kaifan. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi min al-muhafadati 'ala sunnati kaman bil iktisari 'ala 11 rak'atan. Summa la yuhafidu 'alaiha kaifan. Fahada laisa muqtadin wa idza kana yusri'u fi salatihi fahada mufarritun wa idza waqa'a minhul ikhlalu fi salatin nasi bi an la yatamakkanu minal ityani bima yajibu alaihim fi salatihim huwa asimun bidzalik. Wal afdalu atau wadalu 'alal ibahati qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Dan yang menunjukkan atas bolehnya hal itu yaitu menambah apa Pak? Lebih dari berapa? 11 rakaat adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu mathna mathna. 2 gitu kan. Bukan 22 itu 22. Bukan maksudnya 2 salam dan tidak dibatasi oleh siapa? Rasulullah, ya, seperti itu. Fahadal itlaqu, maka kemutlakan ini ya dulu ala anna lil insani an yusalliya mathna mathna ma syaa. Kemutlakan ini menunjukkan atas bahwasannya seseorang itu dia boleh sholat 2 menurut apa yang dia kehendaki, ya kan? 2 lagi terus 2-nya kali 10 berarti berapa Pak? 2-nya kali 10 20. Lalu dia tutup witir 3 rakaat jadi berapa Pak? 23. Boleh juga gitu ya. Summa yutiru biwahidatin. Kemudian dia witir berapa Pak? 1 rakaat. Boleh, ya kan? Dari 21 misalnya. Itu untuk menutup sholatnya tersebut biar jadi ganjil. Nah, dan ini perkaranya luas. Akan tetapi apa Pak? Wal afdalu al muhafadzatu ala sunnati. Dan yang paling afdal menjaga sunnah. Berapa tadi Pak? 11. Tapi diingatkan oleh beliau, lakinnal muhafadzata ala sunnati kaman wa kaifan. Tetapi menjaga sunnahnya itu adalah kaman kuantitas wa kaifan dan juga Bapak kualitas. Yang dijaga itu 2, bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlahnya tok, tapi juga Bapak kaifannya, ya, kaifannya bagaimananya, alias kualitas apanya Pak? Sholatnya baginda Nabi bagaimana? Panjang, pelan-pelan, tadi sudah dijelaskan ya, bukan 11 ya kan ya. Ya, lalu apa Pak? Ya cepat, ya dapat kualitas saja. Ya kan? Dapat apa? Kuantitas saja. Padahal intisari sholat itu bukan hanya semata Bapak kuantitas, tapi apanya Pak? Kualitas itu lebih utama karena ruhnya sholat adalah Bapak khusyuknya kita ketika apa? Sholat itu. Dan khusyuk bisa tercapai salah satunya dengan apa? Tumakninah. Oleh karena itu dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya kan gitu kan? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa Pak? Alladzina hum fi sholatihim
khasyi'un. Yang mana mereka di dalam salatnya itu apa, Pak? Khusyuk, ya kan gitu. Maka yang dijaga dua, kuantitas dan juga apa? Kualitas. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nas, adapun yang dikerjakan oleh sebagian manusia minal muhafadhati 'ala sunnati kamman bil iktisar ala 11 rak'atan thumma la yuhafidhu 'alaiha kaifan fa hadza laisa muqtadin. Adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia berupa apa, Pak? Menjaga sunnah secara kuantitas bilangannya. Dia mencukupkan diri 11 rakaat. Kemudian dia tidak menjaga kualitasnya. Fahadza laisa muqtadin. Orang yang seperti ini tidak berhak untuk diikuti. Wa idza kana yusri'u bi sholatihi fahadza mufarritun. Kalau dia mempercepat sholatnya, ini namanya dia Bapak ifrat, ya kan? Melalaikan, ya kan? Dia itu apa? Kurang. Wa idza waqa'a minhu al-ikhlal, bila terjadi kekurangan, kecacatan fi sholatin nas, dengan salatnya manusia, bi an la yatamakkanu minal ityan bima yajibu alaihim. Contohnya adalah mereka para manusia tidak bisa mendatangkan apa yang wajib dikerjakan oleh mereka fi sholatihim, di dalam salatnya. Huwa athimun, maka si imam tadi apa, Pak? Athimun, apa, Pak? Berdosa bidzalika, dengan apa, Pak? Hal tersebut. Jadi kalau menyebabkan makmumnya apa, Pak? Terjadi cacat. Maksudnya cacat itu adalah sholatnya makmum jadi cacat karena tidak bisa mendatangkan apa yang wajib dikerjakan oleh mereka. Si imam jadi apa, Pak? Jadi dosa. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan, ya. Lebih-lebih saya lihat ini kayaknya jadwal antum sudah penuh ini, ya kan, ya. Jadwal sholat tarawih di mana? Sini, ya. Tarawih di mana? Sana, ya kan. Tanggal sekian di mana? Sini, ya. Saya yakin ini sebagian pasti apa, Pak? Ada jadwalnya, Pak, ya. Jadi imam kelas kampung. Iya, maksudnya kan walaupun itu kan juga Bapak. Jadi imam. Jadi kita perhatikan tadi kan sudah dijelaskan di awal kondisi keadaan para makmum, ya. Kita itu sholat kita itu bukan untuk kita tok, tapi juga untuk apa? Para makmum. Maka dikatakan oleh beliau di sini, kalau ada yang mengerjakannya dengan cepat sehingga Bapak si makmum, para manusia tadi menjadi apa, Pak? Tidak bisa mengerjakan apa yang wajib mereka kerjakan di dalam sholat mereka, maka si imam tadi itu apa, Pak? Berdosa. Itu ya. Terus Waqad futina an-nasu bihadza fil azminatil akhirati fasaru yatasara'una ila inqidha'i salati tarawih fi muddati rubu'i sa'atin wa nahwiha. Wa man shalla hadzal muddata la raiba annahu lam yuwafiqis sunnata walau shalla ahada asrata rak'atan. ada ahada asyara rak'atan wa za'ama annahu muwafiqun laha. waqad futinan nasu bihadza fil azminatil akhirati, dan sungguh manusia telah terfitnah dengan hal ini. Apa, Pak? Tren salat apa, Pak? Salat apa, Pak? Sedang tren salat apa? Dengan cepat. Sampai apa, Pak? Orang berbondong-bondong ingin merasakan sensasi apa, Pak? Sholawat tarawih dengan apa, Pak? Cepat, ya kan? Ya. Sampai jamaahnya apa? Masjidnya sampai apa? Mohon maaf, masjidnya sampai apa, Pak? Beludak sampai di luar, sampai kacangnya saja sudah enggak muat di luar lagi, ya kan, ya? Masya Allah. Ya, hanya ingin merasakan sensasi apa, Pak? Sholat cepat, ya, begitu. Masya Allah, beliau ini jauh di sana loh, Pak. Ya, padahal di sana masih lebih lama daripada apa? Di sini beliau merasakan itu sudah apa? Nanti akan dijelaskan tidak melaksanakan apa, Pak? Tidak sesuai dengan sunnah. Buktinya apa? Lanjut. Apa, Pak? Fasaru yatasara'una ila inqidha'i salati tarawih. Mereka itu menjadi bercepat-cepat menyelesaikan apa, Pak? Salat tarawih. Fi muddati rubu'i sa'atin. Loh, berapa, Pak? Seperempat jam. Ya kan? 15 menit. Wa nahwiha. Apa, Pak? Atau yang misalnya ya 16 menit, 17 menit atau mungkin 14 menit. Menurut beliau 15 menit ini apa, Pak? Tidak sesuai dengan apa?
Padahal ini ada yang berapa Pak? 3 rakaat. Kultumnya 10 menit, sholatnya berapa Pak? Ada kan? Ya Allah. Wa man shalla hadhihi al-muddata la raib. Beliau mengatakan, barang siapa sholat dengan tempo yang seperti ini, seperempat apa Pak? Jam 15 menit. La raib, tidak diragukan lagi. Kata beliau loh, la raib apa Pak? Tidak diragukan lagi. Annahu lam yuwafiqis sunnah. Dia itu tidak apa Pak? Tidak mencocoki sunnah. Walau shalla 11 rak'atan, walaupun dia sholatnya itu 11 rakaat, wa za'ama annahu muwafiqun laha, dan dia menyangka bercocok atau mencocoki dengan apa? Sunnah. Nah itu ya. Jadi beliau memberikan apa namanya itu ya, indikator yang mudah dipahami. Yaitu apa Pak? Kalau salat tarawihnya berapa? 15 menit. Menurut beliau apa Pak? Tidak mencocoki apa? Sunnah. Itu ya, ini jadi perhatian kita ya. Nanti ngimami gitu kan ya. Jangan apa Pak? 15 menit, ya kan begitu. Walaupun masyarakat apa Pak? Senang. Karena ukurannya bukan senangnya siapa? Masyarakat. Ukurannya adalah ini sudah cocok belum dengan apa Pak? Sunnah. Begitu. Kita terangkan pelan-pelan. Jangan sampai kita dapat capek tapi nggak dapat apa Pak? Cocok dengan sunnah. Naudzubillah. Terus Summa dzakara al-musannif mimma yanbaghi ri'ayatuhu min al-ahkami al-hirsu ala iqamati tarawih fil masjid alladhi yalil musalli wa alla yudayyi'a as-salata bitanaqquli min masjidin ila masjidin. Fa inna man aksara tanaqqula adu'a tarawiha li'anna nafsa tusibuha malalun wa kasalun anit tanakuli wal khuruji hahuna wa hahuna wa rubbama zayyana lahu syaitanu al-batalata fataraka salata tarawihi bihilafi ma'ida tazamal insanu ma'a imami hayyihi fa inna dhalika ad'a ila isabatihi muhafata ala salati tarawih wa syari'atu tam tadifu daiman ad-daimu mata alal amali wa in qalla. Baik. Tsumma dzakara al-musannifu mimma yanbaghi ri'ayatuhu minal ahkami. Kemudian musannif menyebutkan dari hal-hal yang selayaknya diperhatikan berupa hukum-hukum. Apa itu Pak? Al-hirsu ala iqamati tarawih fil masjidil ladzi yali al-musalli, yaitu menjaga semangat untuk menegakkan salat tarawih di masjid yang dekat dengan apa Pak? Musalli, dengan yang orangnya tadi, ya. Tujuannya apa? Wa alla yudayyi'a as-salata bitanaqqul, dan jangan menyia-nyiakan salat dengan banyak pindah-pindah min masjidin ila masjidin, masjid satu ke masjid yang lain. Kenapa Pak? Fa inna man aktsara at-tanaqqula adha at-tarawiha, karena orang yang banyak pindah dari satu masjid ke masjid yang lain itu adha at-tarawiha, menyia-nyiakan apa Pak? Tarawih. Li'anna nafsa yusibuha malalun wa kaslun anit tanaqquli wal khuruj hahuna wa hahuna. Dikarenakan jiwa kita itu yusibuha malal, terkadang itu ditimpa Bapak bosan dan kemalasan, pindah keluar dari sini ke situ. Warubbama, nah ini Pak, dan terkadang zayyana lahu syaitanul batalah. Ya, terkadang setan itu menghiasi kepadanya itu al-batalah, yaitu apa Pak? Kebatilan. Fataraka salat tarawih, sehingga dia apa Pak? Meninggalkan salat tarawih. Pertamanya itu apa Pak? Pindah dari masjid sini ke masjid yang lain masjid A ke masjid B. Ya, lama-lama pertengahan Ramadan ya, dia tarawihnya di mana Pak?
Mohon maaf ini di mana ya kan ya. Itu. Sebab pertanyaannya itu sebab pertamanya apa Pak? Pindah-pindah ya kan gitu ya kan. Lama-lama dia nanti apa Pak? Mohon maaf ya kan. Dapat 4 rakaat lalu apa Pak? Lalu apa? Aku urung belanja apa Pak? Sahur ya, sekalian apa Pak? Belanja apa? Sahur ya, sehingga 4 rakaat selanjutnya dia apa Pak? Ketinggalan, masuk sudah Bapak witir. Pertamanya itu karena pindah-pindah Bapak masjid, maka dinasihatkan oleh beliau ya. Maka kalau bisa kata beliau apa di sini? Bi khilafi ma idza iltazama al-insanu ma imami hayyihi. Berbeda dengan orang yang iltazama, yang multazim, yang melazimi ya, dengan imam hayyihi, imam lingkungan sekitarnya, masjid di kampungnya. Fa inna dzalika ad'a ila isabatihi al-muhafadzata ala sholati tarawih. Maka sungguhnya hal itu lebih bisa mengajak dia untuk apa Pak? Menjaga salat tarawih. Wa syari'atu tamtadihu daiman ad-daimumata 'alal amali wa in qala. Dan syariat kita itu terus ya kan apa Pak? Memuji ad-daimumata. Apa Pak? Konsisten ya. Istiqamah untuk mengerjakan sesuatu walaupun itu apa Pak? Sedikit ya kan. Kita sholat di masjid ini bisa panjang, di kampung kita apa Pak? Ya cuman 20 menit kita kurang mantap ya kan, dia pengen sholat yang apa Pak? Yang panjang. Akhirnya dia pindah ke sholat yang panjang. Di sana ternyata kepanjangan menurut dia. Sehingga dia pindah ke masjid yang apa Pak? Pendek. Lama-lama khusyuknya hilang, lama-lama wah ini tarawih karena tarawih kok kayak podo wae ya. Nah, akhirnya dia tidak tarawih. Nauzubillah. Ya, itu tadi kan zayyana lahu syaitan al-batalata. Setan menghiasi kepada dia kebatilan. Fataraka salatat tarawih. Ya, sehingga dia meninggalkan salat apa? Tarawih. Terus وذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحمل على رعاية هذا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ومعنى ينصرف حتى تسلم من صلاته ثم ذكر من أحكام صلاة التراويح أنه لا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة عليهن بشرط خروجهن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. Wa dzakaral musannifu rahimahullahu taala mimma yahmilu ala riayati hadza ya. Dan musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara hal-hal yang membawa untuk memperhatikan hal ini adalah apa? Anna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai imamnya itu yansarif, dia itu yansarif insiraf, nanti diterangkan maknanya. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya qiyam sholat malam semalam suntuk. Ditulis baginya sholat semalam suntuk. Kama thabata dzalika fi hadithi Abi Dzarrin fi Sunani. Sebagaimana hal itu telah tetap di dalam hadisnya Abu Dzar di dalam Sunan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahadakum idza qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia itu salat bersama imam, salat malam bersama imam sampai imamnya itu yansarif, berpaling, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Diterangkan oleh beliau wa makna yansarifa hatta yusallima min salatihi, sampai imamnya itu apa Pak? Salam dari salatnya. Jadi menurut beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang kuat adalah sampai imamnya apa Pak? Salam. Ingat salam yang apa Pak?
terakhir, bukan salam pas apa Pak? Rakaat pertama atau apa namanya 2 rakaat pertama, tidak ya. Tapi yang paling terakhir berarti apa Pak? Witir. Tsumma dzakara min ahkami sholati tarawih, kemudian beliau menyebutkan di antara hukum-hukum salat tarawih, annahu la ba'sa bi hudurin nisa'i sholatat tarawih idza uminatil fitnatu alaihin. Apa itu Pak? Bahwasanya tidak mengapa wanita menghadiri sholat tarawih jika dia itu dijaga dari apa? Jika mereka terjaga dari apa Pak? Fitnah. Bisyarti hurujihinna, dengan syarat keluarnya para wanita tadi muhtasyimah, dengan sopan, memakai apa Pak? Memakai hijab, ghairu mutabarrijat, tidak berhias, bizinatin, dengan apa Pak? Perhiasan, wala mutatayyibat, dan tidak memakai apa? Minyak wangi. Nah, ini di antara kaitannya pembahasan yang berkaitan dengan apa Pak? Salat apa? Tarawih ya. Nah, jadi kita harus perhatikan yang kita fokus dalam salat tarawih itu ada 2 Pak. Apa Pak? Kuantitas, dan yang paling utama adalah apa Pak? Kualitas. Dua-duanya harus sejalan. Yang selanjutnya adalah apa Pak? Bahwasanya imam itu bertanggung jawab kemana Pak? Ke makmumnya juga. Dia tidak sholat untuk dirinya sendiri. Sampai tadi dikatakan bahwasanya kalau apa Pak? Sampai imamnya itu menyebabkan si makmum atau sebagian makmum atau mungkin seluruhnya malahan ya kan tidak bisa mengerjakan apa Pak? Yang wajib dia kerjakan, maka apa? Imamnya tadi berdosa. Tadi diantara faedah-faedah baru yang kita peroleh dari apa tadi Pak? Sholat tarawih sebelum kita memasuki tentang zakat. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mari kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pasal yang ke-6 tentang zakat. Tapi ya kita jeda 1 menit, minum dulu Pak ya. Silakan Pak, minum dulu. Enggak apa-apa ya, saya jeda sendiri nih ya? Enggak apa-apa. Ya. Menit saja Pak, kok malah jadi 5 menit. Oh, ya. Sudah basah atau Pak? Sudah basah ya? Ya, bismillah, lanjut. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-faslu sadis fi zakati wa fawaidiha. Az-zakatu faridatun min faraidil islami wa hiya ahadu arkanihi wa ahammuha ba'da syahadataini wa salati. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-faslu sadisu, fasal yang ke-6, tadi fasal yang ke-5, fi zakati wa fawaidiha, tentang zakat dan faedah-faedah dari zakat. Az-zakatu faridatun min faraidil Islam. Zakat itu adalah termasuk faridah, masuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban apa? Islam. Wa hiya ahadu arkanihi, dan dia adalah salah satu dari rukun Islam. Wa ahammuha ba'da syahadataini was salati, dan yang paling penting dari rukun Islam tersebut setelah syahadatain dan juga setelah Bapak salat. Jadi setelah syahadatain salat yaitu Bapak zakat. Oleh karena itu sering disebut di Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sering wa aqimus shalah wa
zakah atau wa atawuz zakah, ya kan? Sering. Maka dia adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Terus وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Dan sungguh telah menunjukkan atas kewajiban zakat tersebut kitabullah Al-Qur'anul Karim, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias al-hadits, wa ijma'ul muslimin, dan juga Bapak ijma'nya kaum muslimin. Jadi 3 Pak. Al-Qur'an, hadis, sunnah Nabi, dan juga Pak ijma'. Faman ankara wujubaha fahuwa kafirun murtaddun anil islami yustatabu. Maka barang siapa mengingkari kewajiban zakat, maka dia adalah kafir, murtad dari Islam, yustatab, dia dimintai untuk bertobat. Fa in taba, kalau dia tobat ya itu yang diinginkan, wa illa kalau tidak mau kutila, maka menurut hukum Islam apa Pak? Dibunuh. Bukan yang bunuh itu tetangganya, ya kan? Adalah wulatul umur, ya kan? Pemerintah. Menurut hukum Islam seperti itu, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya penting sekali, ya, mengingkari apa Pak? Kewajiban zakat itu bisa menjerumuskan ke dalam apa Pak? Kekafiran. Karena zakat ini adalah salah satu rukun apa Pak? Islam. Rukun kok dia apa Pak? Diingkari kewajibannya. Ada orang mengatakan misalnya naudzubillah zakat itu hukumnya tidak apa Pak? Zakat fitrah hukumnya tidak apa? Wajib, ya kan? Zakat mal itu tidak apa Pak? Tidak wajib misalnya. Ya, dia mengatakannya sudah berdasarkan hujjah, ya, sudah dikasih hujjah, tidak ada lagi mawani, ya. Syarat-syaratnya terpenuhi, mawani'nya tidak ada, maka bisa terjerumus ke dalam Bapak kekafiran, ya, gitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus faman bakhila biha aw intaqasa minha syai'an fa huwa min adh-dhalimina mustahaqqina li'uqubatillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wa fi sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musilalahu yaumal qiyamah suja'an aqra'alahu batani yutawikuhu yaumal qiyamah summa ya'khudhu bilihzimatihi yakni sidqaihi yaqulu ana maluka ana kanzuka. Wa man bakhila biha awin taqasa minha syai'an fahuwa minadh dhalimina al-mustahiqina li'uqubatillahi ta'ala. Jadi apa Pak? Barang siapa yang bakhil, ya, dari zakat. Jadi dia tidak mengeluarkannya itu karena apa Pak? Bukan karena mengingkari kewajiban zakat, tapi karena apa Pak? Bakhil. Awin taqasa minha, atau dia apa Pak? Menguranginya. Bagaimana mengurangi itu Pak? Mulai contohnya Pak, ya. Wah, kurang 2 hari apa Pak? Zakat. Ini tak apa Pak? Tak beliin apa? Motor. Biar apa? Nisabnya apa? Tidak sampai. Dia rencanakan, dia Bapak, dia sengaja seperti itu, ya kan? Lari dari mana Pak? Kewajiban zakat tidak natural. Ingat loh ya Pak ya. Kalau natural
tidak mengapa. Ini dia tidak natural, sengaja ya, kurang sebulan apa Pak? Kewajiban zakat, nisabnya sudah masuk, kurang sebulan itu haulnya sampai ya, maka Bapak diambil hartanya, kemudian bagaimana caranya lari dari apa Pak? Pajak, dia belikan aset yang tidak kena pajak, contohnya Bapak mobil, ya kan? Contohnya Bapak tanah dan seterusnya, ya kan? Itu mengurangi. Maka apa Pak? Mana tadi Pak? Bahwa minadz zalimin, maka dia termasuk orang yang zalim. Al mustahiqina, dia berhak liuqubatillah, mendapatkan apa Pak? Siksaan Allah. Jadi berhak, tapi berhak apa Pak? Mendapat apa? Siksaan. Gitu ya. Itu bukan berarti dia berhak, kan hak saya, berarti pilih saya tidak ambil, bukan begitu. Haknya Allah gitu loh. Memberikan kepada dia apa Pak? Siksaan. Karena kalau dosa besar itu sudah kita katakan tadi ya, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah menghendaki, bisa jadi Allah itu mengampuninya, bisa jadi juga Allah mengadabnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum. Jangan kalian sangka, janganlah mereka menyangka, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu, mereka itu bakhil, ya bakhalun, bakhil itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrun lahum, bahkan yang demikian itu adalah jelek untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang mereka bakhilkan besok itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sahrin ad-Dausi, Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu mala, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, falam yuaddi zakataha, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, mutsila lahu yaumal qiyamah, maka akan dimisalkan, akan direka harta tersebut syuja'an aqra, menjadi apa Pak? Ular yang aqra, yang mengerikan, ya kan? Lahu zabibatani, punya apa Pak? 2 taring, ya kan? Yutawwiquhu yaumal qiyamah, dikalungkan pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhu, kemudian apa Pak? Ya'khudhu bilihzi mataihi, lalu dia mengambil kedua rahangnya. Yaqulu ana maluka, jadi mangap gitu loh Pak, dikalungkan lalu apa Pak? Wah gitu kan, lalu ngomong ana maluka, aku ini adalah apa Pak? Hartamu. Ana kanzuka, aku ini adalah apa Pak? Simpananmu dulu, ya, maksudnya simpanan yang kau tidak berikan apa? Zakatnya. Naudzubillah. Nah, ini terus. As-suja'u dafarul hayati wal aqra'u alladhi tama'ata farwatu ra'sihi bi kasrati summihi. Iya, suja artinya adalah zakarul hayat, ular jantan. Wal aqra' itu apa Pak? Alladhi tama'ata farwatu ra'sihi li kasrati summihi. Al-aqra' itu botak ya Pak ya, yaitu tamak atau yang rontok, farwatu ra'sihi, bulu kepalanya, likasrati summihi, kok bisa rontok, kenapa? Karena banyak sekali apa racunnya gitu ya, Masya Allah. Jadi ular jantan yang apa Pak? Banyak racunnya, yang mengerikan, yang botak. Kita tidak bisa bayangkan ya, ular jantan apa Pak? Botak. Gimana itu ya? Iya. Iya. Tidak bisa kita kiaskan dengan ular di mana Pak? Dunia. Ular kok enak rambutnya, ular apa ini ya kan? Iya, ini kan di mana ini Pak? Yaumal qiyamah. Jadi kita imani saja ularnya nanti apa Pak? Jantan, kemudian apa Pak? Botak. Kenapa botak? Karena banyak apa? Racunnya. Dan yang kita bayangkan pasti salah.
ya kan? Nanti pasti lebih apa, Pak? Mengerikan. Begitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena ini kejadian di mana, Pak? Di hari kiamat. Terus. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin 'alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha Jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Tayyib. Wa qala ta'ala, dan dia ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak menginfakkannya alias tidak menunaikan apa, Pak? Zakatnya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar mereka gembira, berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan apa, Pak? Azab yang pedih. Jadi kabar gembiranya dapat apa, Pak? Azab. Ya, habis ini Pak air putihnya, Pak. Yauma yuhma, apa itu azab alimnya? Azab yang pedihnya apa? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari tersebut yuhma 'alaiha. Emas peraknya tadi apa, Pak? Dicemplungkan finari jahannam, di neraka apa? Jahannam. Syukran. Fatuk wabiha, lalu disetrikakan dengan emas perak tadi, jibahuhum, yaitu apa, Pak? Dahi mereka, wa junubuhum, ya, perut mereka ataupun perut sebelah kanan, sebelah kiri, samping, ya kan? Wa dhuhuruhum, dan punggung mereka, ya. Diapain, Pak? Disetrikakan. Jadi emasnya, peraknya, simpanannya cemplungkan dulu di mana, Pak? Di neraka. Ibaratnya besi, diapain, Pak? Masukkan api. Sudah kita tidak bisa, Bapak, membayangkan, padahal di neraka nanti itu apa? An-naru, naru dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api di dunia ini satu bagian dari 70 bagian neraka api di mana, Pak? Jahannam. Nauzubillah. Disetrikakan di dahi, kemudian perut, ya, kanan dan kiri, ya kan? Kemudian apa, Pak? Punggung. Hadza ma kanastum, ini yang kalian simpan di anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah apa yang kalian simpan. Auzubillah. Kemudian wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu sufaihu min narin fa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat uiddat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatan hatta yuqda bainal ibad. Enak baca di sini ternyata, besar, Pak, ya. Ngapain saya baca di sini, ya? Ya, di sini aja enggak mau kita baca. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Turman bin Shar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidak ada pemilik emas dan juga tidak pula perak, la yu'addi minha haqqaha, tidak menunaikan haknya, yaitu apa, Pak? Zakat. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali atau melainkan besok ketika hari kiamat, suffihat lahu safaihu, akan dibuatkan untuknya itu lembaran-lembaran, lempengan-lempengan minarin, dari apa, Pak? Dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian apa, Pak? Dicelupkan di mana, Pak? Neraka jahanam, lempengannya tadi. Fayuqwa biha janbuhu, lalu disetrikakan dengan lempengan yang sudah dicelupkan di mana, Pak? Neraka jahanam tadi itu, janbuhu, yaitu keningnya atau jidatnya.
wa jabinuhu, ataupun ini perutnya ya, perutnya, kemudian jabinuhu, keningnya, wa dhahruhu, yaitu apa Pak? Punggungnya, kullama baradat, maka tatkala setiap kali dingin, uidat lahu, diulangi lagi untuknya. Fi yaumin, pada hari, kana miqdaruhu, takarannya ataupun konversinya adalah khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Hatta yubdo bainal ibad, sampai diputuskan di antara apa? Para hamba. Nah, itu ya, masyaallah. Baik, naudzubillah tsumma naudzubillah. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib nanti faedah dari zakat, baik itu berkaitan dengan apa Pak? Agama ataupun apa Pak? Akhlak ataupun juga kemasyarakatan sosial. Jadi dari aspek agama, aspek tingkah laku dan aspek sosial, insyaallah akan kita baca setelah itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.